Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Moda Rahmawati dengan NPM 1811010164 dan rekan saya Rian Hidayatullah dengan NPM 1811010194 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai implementasi rapid miner dengan menganalisa data mahasiswa dropout. Yang pertama, data mining juga dikenal sebagai pengetahuan. Adalah salah satu bidang untuk bidang yang berkembang pesat karena permintaan yang sangat besar untuk nilai tambah dari gudang basis data skala besar dan terakumulasi dengan kecepatan teknologi informasi yang tepat. Data mining dapat didefinisikan sebagai ekstraksi informasi atau pola yang menarik dan penting dari data yang ada dalam database yang besar. Data mining dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan tugas yang dapat dilakukan, yaitu mendeskripsikan, memperkirakan, memprediksi, mengklasifikasi cluster link. Data mahasiswa yang diperoleh dari sistem informasi Unpad selama 5 tahun terakhir dijelaskan pada tabel di bawah ini. Dari tahun 2016 sampai dengan 2021, berikut data jumlah mahasiswa yang masuk dan mahasiswa yang lulus. Yang kedua, kajian literatur dan pengembangan hipotesis. Data mining adalah pencarian tren atau pola yang akan dicari dalam database besar untuk pengambilan keputusan di masa depan. Fitur penting dari data mining adalah volume data yang sangat besar. Meskipun ide-ide bidang studi terkait dapat diterapkan pada masalah data mining, skalabilitas yang terkait dengan ukuran data menjadi kriteria baru yang penting. Pengelompokan data mining meliputi deskripsi, estimasi, prediksi, asosiasi, pengelompokan, dan klasifikasi. Dalam klasifikasi ada variabel kategori target, misalnya klasifikasi pendapatan dapat dipisahkan menjadi 3 kategori, yaitu pendapatan tinggi, pendapatan menengah, dan pendapatan rendah. Konsep data dalam pohon keputusan adalah sebagai berikut. Yang pertama, data dipresentasikan sebagai tabel dengan atribut dan record. Yang kedua, atribut yang menunjukkan parameter yang dibuat sebagai kriteria selama pembentukan pohon. Salah satu atributnya adalah atribut yang menunjukkan solusi data per item data yang disebut atribut target. Yang ketiga, atribut yang memiliki nilai disebut instance. Yang selanjutnya, metode penelitian. Secara keseluruhan, ada beberapa langkah dalam penelitian ini yang mengikuti pola umum penelitian ilmiah seperti yang berikut. Yang pertama, mulai. Yang kedua, mengumpulkan data mahasiswa. Yang ketiga, menentukan atribut. Yang keempat, filtering atribut. Yang kelima, menentukan variabel input dan target. Yang keenam, menghitung entropy. Yang ketujuh, membentuk decision tree. Yang kedelapan, evaluasi model decision tree. Yang kesembilan, selesai. Hasil dan pembahasan dalam teknik klasifikasi keluaran dari setiap data atau kelas target harus berupa bilangan bulat atau bilangan diskrit. Data mahasiswa Universitas Pembangunan Pancabukti Medan berupa Microsoft Excel. Data mahasiswa terkumpul dengan identifikasi dengan atribut, dengan menyaring atribut, kemudian mendefinisikan variabel input dan target. Data siswa diperoleh dari tahun 2016 hingga 2021 dengan status aktif dan putus sekolah. Universitas Pembangunan Pancabudi tidak mengenal istilah dropout, melainkan student loss. Variabel yang dimilikinya adalah yang pertama NPM, yang kedua jenis kelamin, yang ketiga agama, usia, yang kelima tempat tinggal, yang keenam status. Langkah-langkah menggunakan software aplikasi Rapid Miner sebagai berikut. Yang pertama, data siswa yang berisi variabel, kondisi, dan atribut keputusan atau tujuan untuk menentukan faktor dropout mahasiswa yang disimpan menggunakan Microsoft Excel berisi kasus-kasus untuk menghasilkan informasi sebagai aturan.
Berikut contohnya. Yang kedua, data siswa yang sudah tersimpan di Microsoft Excel dapat langsung digunakan pada aplikasi software RapidMiner. Yang ketiga, buka software RapidMiner, klik New. Yang keempat, kemudian klik repository, pilih import Excel sheet. Yang kelima, pilih data pengujian yang telah kita simpan di Microsoft Excel, klik Next. Yang keenam, langkah muncul data import wizard, klik Next. Pada annotation, pilih name, klik Next hingga langkah muncul data import wizard seperti berikut. Yang ketujuh, pada data import wizard step. Yang kedelapan, klik Next. Pada new local repository, klik data import, kemudian klik finish. Yang keenam, drag data pada layar proses, kemudian klik operator, modeling, classification, and regression, tree induction, decision tree, kemudian drag ke layar ke proses. Yang ke-10, klik no pre-pruning dan pruning. Pada criterion, pilih information gain. Yang ke-11, klik icon run, maka akan muncul hasil pohon keputusan seperti berikut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Rian. Baik, yang kelima yaitu kesimpulan. Data siswa diperoleh dari BPAA menggunakan metode klasifikasi C.5 dalam analisis putus sekolah berdasarkan menghasilkan informasi yang baru yang akurat. Pemilihan variabel data siswa itu kondisi dan atribut keputusan yang digunakan sangat mempengaruhi aturan atau pengetahuan yang dihasilkan. Semakin banyak data yang diolah, maka semakin banyak aturan atau pengetahuan yang diperoleh. Pohon keputusan algoritma C.5 dapat memberikan informasi atau pengetahuan berupa aturan-aturan yang mudah dipahami seluruh masyarakat karena digambarkan oleh pohon keputusan. Atribut yang digunakan adalah jenis kelamin, agama, umur, tempat tinggal, dan status. Atribut yang paling mempengaruhi siswa putus sekolah adalah variabel agama. Informasi hasil dapat membantu administrator kampus mengevaluasi dropout. Next. Referensi. Bisa dilihat referensi yang kita ambil. Oke, next. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.